Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Hasbullah. Saya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Elektro Winsuska Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran tentang media transmisi fiber optik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dasar telekomunikasi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu media transmisi. Media transmisi adalah media yang menjadi penghubung atau yang menjembatani antara pengirim dan penerima sehingga data dari pengirim dapat sampai ke penerima berkat media transmisi. Media transmisi ini memiliki dua jenis, yaitu media transmisi yang menggunakan komponen fisik dalam penyaluran datanya, seperti koaksial kabel dan fiber optik. Dan media transmisi jenis kedua adalah media transmisi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik dalam penyaluran sinyal datanya, seperti radio, satelit, antena, dan lain-lain. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang media transmisi fiber optik yang merupakan media transmisi data paling cepat dibandingkan media transmisi lainnya. Kenapa begitu? Jawaban tersebut terdapat pada slide berikutnya. Apa itu fiber optik? Fiber optik atau juga biasa disebut serat optik adalah jenis kabel yang menyediakan layanan internet berkecepatan sangat tinggi. Hal ini karena fiber optik mampu mengubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya untuk mengalirkan energinya dari suatu titik ke tempat titik lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat menjawab mengapa fiber optik yang paling cepat dibandingkan yang lainnya, karena sinyal yang dikirim melalui fiber optik dalam bentuk cahaya, dan kita ketahui kecepatan cahaya adalah partikel tercepat di alam semesta. Lalu, apa peran fiber optik dalam pentransmisian sinyal data? Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat plastik dan kaca halus yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat maupun pengguna dalam lingkup wilayah tertentu. Dibandingkan dengan teknologi kabel koaksial pada umumnya, bandwidth serat optik jauh lebih besar karena mampu mencapai kecepatan gigabyte per sekon, sehingga proses transfer data yang terjadi bisa jauh lebih cepat. Serat optik cenderung stabil dalam penggunaannya dan jarang sekali mengalami gangguan, sebab tidak membawa arus listrik serta tidak dipengaruhi oleh elektromagnetik. Struktur fiber optik. Dalam fiber optik ada beberapa struktur yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah inti atau core. Bagian core atau inti pada serat optik terbuat dari kaca dan plastik halus dengan diameter yang tebalnya sangat kecil, yakni 2-50 mikrometer. Fungsinya sendiri adalah sebagai media merambatnya cahaya, di mana gelombang cahaya yang dikirimkan akan merambat dan mempunyai indeks bias lebih besar dari lapisan kedua. Terbuat dari kaca gelas yang berdiameter antara 2 mikrometer sampai 125 mikrometer. Dalam hal ini tergantung dari jenis serat optiknya. Pada gambar dapat dilihat core itu adalah bagian paling awal atau paling tengah dari fiber optik itu. Oke, bagian kedua itu adalah cladding. Cladding merupakan bagian yang menyelubungi lapisan inti pada serat optik. Ukurannya 5-250 mikrometer. Cladding terbuat dari bahan silikon sehingga memiliki indeks bias berbeda agar cahaya dapat dipantulkan kembali sekaligus membuat cahaya tetap berada dalam serat optik. Fungsi cladding tidak hanya sebagai lapisan pelindung inti serat optik saja, tetapi juga untuk melindungi gelombang cahaya. Itulah mengapa adanya cladding membantu supaya cahaya dapat tembus kembali ke inti. Struktur ketiga yaitu buffer atau coating. Lapisan setelah cladding adalah coating atau buffering, terbuat dari bahan plastik dengan sifat elastis yang gunanya untuk melindungi serat optik dari segala gangguan fisik. Contohnya, gangguannya misalnya terjadi lekukan pada kabel serta ketidakseimbangan kelembapan udara. Adanya lapisan coating dapat memberi perlindungan apabila terjadi retakan-retakan pada permukaan kabel, sekaligus sebagai perlindungan mekanis dalam proses transmisi cahaya pada serat optik. Di bagian dalam lapisan coating, bahannya terbuat dari lapisan plastik elastis. Kemudian, pada bagian luar coating terdapat lapisan pembungkus tambahan atau disebut dengan buffer primer.
Pada struktur keempat itu adalah strike member dan outer jacket. Nah, adapun lapisan paling luar adalah strike member ataupun outer jacket. Fungsinya untuk melindungi kabel secara optik dari gangguan fisik secara langsung maupun gangguan dalam bentuk lainnya. Gangguan ini seperti pada saat fiber optik dalam laut akan melindungi fiber optik dari kuat arus laut dan hal-hal lainnya yang dapat menabrak dari fiber optik itu sendiri. Selanjutnya, cara kerja dari fiber optik. Setelah memahami bagian-bagiannya, selanjutnya mari kita bahas bagaimana cara kerjanya. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa fiber atau serat optik media transmisinya berupa cahaya, bukan listrik. Oleh karena itu, cara kerja fiber optik adalah dengan memanfaatkan serat kaca untuk memperoleh refleksi cahaya dalam jumlah besar agar semua data dapat ditransmisikan secara maksimal dan stabil. Refleksi cahaya tersebut akan bergerak memantul melalui cladding di bagian inti, sebab cladding sifatnya tidak menyerap cahaya dari inti. Keuntungan dari fiber optik ini sendiri, pertama, memiliki kecepatan tinggi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan data dalam jumlah yang besar dengan kecepatan hingga gigabyte per detik. Jika bandwidth yang dibutuhkan besar, maka fiber optik dapat menjadi pilihan. Kedua, jarak transmisi yang lebih jauh. Fiber optik memungkinkan perusahaan memperluas jaringan dengan kemampuan transmisi jarak jauh tanpa adanya penurunan kualitas sinyal. 3. Lebih aman karena fiber optik menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengantar sinyal. Risiko korslet menjadi tidak ada sehingga data dapat dihantarkan dengan aman tanpa adanya gangguan operasional bisnis dapat terjaga. Dan terakhir, yaitu bebas dari gangguan sinyal. Sinyal elektromagnetik lebih sulit untuk terganggu sumber interferensi eksternal, berbeda dengan kabel tradisional yang menggunakan hantaran listrik, jadi stabilitas dapat terjaga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.